Tak ada perjanjian, hanya dentuman yang membelah langit malam Timur Tengah. Sabtu 14 Juni, rudal-rudal meluncur dari barat Iran. Kecepatannya gila. Bahkan sistem pertahanan Israel yang punya tingkat intersepsi 90% kewalahan. Dalam hitungan detik, satu titik terang menghantam. Sementara itu, jet tempur tercanggih Israel F-35I Adir jatuh, terlacak, terkunci, dan tertembak oleh sistem buatan Iran sendiri. Kali ini, Iran bukan cuma membalas, Iran menghancurkan ilusi dominasi yang selama ini dikuasai Israel. Sebelum kita membedah senjata-senjatanya satu persatu, mari kita lihat dulu fakta kunci dari operasi yang mengguncang dunia ini. True Promise 3 bukan sekadar serangan. Ini adalah operasi militer berlapis, presisi tinggi dan dilancarkan dalam 3 gelombang serangan simultan. Menghantam 3 pangkalan udara utama Israel, menarget komando dan kontrol Kiryat di Tel Aviv, termasuk menyasar industri militer dan pengembangan drone Israel. Hasilnya, ledakan besar, kepanikan warga, dan sinyal bahwa Israel kini tak lagi untouchable. Dan yang paling mengejutkan, sebagian besar dari serangan ini dilakukan dengan senjata buatan Iran sendiri. Senjata yang selama ini ditertawakan, kini jadi ancaman nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Algani Arsa Askari dan saya dari 11/7, dan saya hari ini akan mereview tentang perang Israel dan Iran. Oke, baik. Dalam video ini saya mungkin tidak bisa tinggal diam ya. Saya mungkin lebih ke satu sisi karena saya nggak bisa, nggak ada poinnya untuk saya berdiri di tengah-tengah, berdiri netral. Saya nggak ada, malahan mungkin lebih ke dosa kali. Karena ini bukan secara agama saja, tapi dalam konteks kemanusiaan ini Israel sudah keterlaluan, dimana negaranya bisa dibilang playing victim lah ya. Emang kaum Yahudi emang ya gitulah. Jadi saya langsung ke poin-poinnya aja. Jadi latar belakang dulu nih. Israel dan Iran itu sudah berkonflik sejak tahun 1979, di mana Iran itu tidak mengakui negara Israel dan mendukung kelompok milisia yang berdiri sendiri gitu. Milisia kan tentara, apa ya namanya? Tentara bukan tentara dari pemerintahan dah gitu. Pokoknya organisasi. Ada Hizbullah dari Lebanon dan Hamas dari Palestina itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke sisi Israelnya, emang saya sebagai muslim ya, emang kita konflik dengan kaum kafir itu sudah berabad-abad yang lalu, terutama Palestina. Palestina ini sudah berpindah pihak ya, dimana sebelum Umar bin Khattab mengambil Palestina, itu dia kuasa oleh Kristen, dan terus Umar bin Khattab kalah lagi, terus diambil lagi oleh khalifah selanjutnya, itu Utsman bin Affan, selanjutnya Ali bin Abi Thalib, sampai diambil lagi oleh Kristen, itu berabad-abad lagi. Nah, terjadi lagi perang salib. Setelah terjadi perang salib lagi, di mana kaum Yahudi itu tinggal di Palestina ya, mereka itu sebenarnya kaum yang apa ya, mereka sebenarnya originnya itu dari Europe. Jadi sebenarnya perang salib itu kebanyakan kaum Yahudi yang jadi tentaranya, yang jadi itunya, sebenarnya itu kaum Yahudi. Bukan ada yang Kristen dari sananya. Kristen itu ada yang ikut. Cuman bisa dibilang 16% is Yahudi. Dan yang kemenangan terbesar kita yaitu ya
Salahuddin Ayyubi, di mana Salahuddin Ayyubi membiarkan kaum Kristen dan kaum Yahudi untuk beribadah di Palestina. Tuh, seberapa toleransinya kita, seberapa agungnya pemimpin-pemimpin terdahulu kita. Salahuddin Ayyubi itu salah satu terbaik. Nah, setelah berabad-abad lagi di mana kekhalifahan Islam itu runtuh ya, di mana Golden Age of Islam runtuh, itu berawal dari Spanyol, Andalus, terus Mesir jatuh juga, terus yang terakhir itu Ottoman ya, Ottoman di mana dipimpin oleh ini Muhammad Al-Fatih. Itu terakhir mungkin kekhalifahan keislaman kita. Setelah itu sekarang ya gitulah, sekarang dibilang Saudi Arabia kekhalifahan bukan, tapi mereka kerajaan. Oke, lanjut ya di sisi Israel ya. Kalau di sisi Israel ini bisa dibilang mereka bilangnya mereka terancam karena Iran ini mengembangkan senjata nuklir. Jadi Israel ini merasa terancam ya, dengan Iran mengembangkan senjata nuklir. Tapi sebenarnya mah Israel juga gak suka gitu sama Iran kan. Terus lanjut ke penyebab. Satu, dari Israel itu program nuklir Iran, mereka merasa terancam tadi ya. Yang kedua itu serangan drone dan proxy war. Emang Israel teknologinya saya akuin, mereka di luar nalar teknologi militernya, di mana tentara-tentara US itu belajar pertahanan dari ke Israel ya, karena sebagai kita tahu Iron Dome itu excellent dalam kemiliteran. Berhasil kok, terbukti berhasil, dimana apa ya, bisa bilang beratus-ratus militer itu bisa dengan satu Iron Dome bisa mati gitu. Emang Iron Dome ini terbukti loh. Terus proxy war mah jelas lah siapa crime-nya, siapa dalangnya itu jelas. Israel emang terkenal ya untuk apa ya, terkenal dengan perang dah pokoknya. Politik regional dan internasional. Nih di sini mulai. Kemarin ya. Saya baru lihat baru lihat artikel di mana G7 itu mendukung Israel. Itu saya kaget, sumpah. Karena menurut dia yang salah ini Iran yang menyerang Israel. Nah itu saya ntar itu kronologi itu, sabar. Jadi politik regional dan internasional ini seperti di PBB kemarin, di mana dua negara tidak mendukung untuk gencatan senjata Palestina, selebihnya mendukung untuk Palestina. Dan dua negara itu apa? US and Israel. Jelas, US sudah menjadi budak Israel sejak dahulu. Bahkan bapak pendidikan dunia Rockefeller sama aja. Rockefeller itu yang ngomong saya maunya bekerja bukan pendidik. Itu dia Yahudi, itu kaum Yahudi itu. Jadi jelas ya, Amerika itu sudah jadi konconya Israel sejak dahulu. Makanya Israel itu mungkin bisa hidup gitu ya, buat bantuan. Terus selanjutnya ke segmen pemicu. Serangan terhadap fasilitas militer intelijen Israel oleh kelompok yang didukung Iran.
Jadi seperti tadi Hizbullah tuh. Dan ada juga yang di Suriah. Jadi Hizbullah ini menyerang yang dari Lebanon itu menyerang ke fasilitas Israel. Ya karena jelas karena sudah tidak tahan lagi. Hamas Hamas diserang-serang, Palestina umat Muslim diserang-serang. Jadi sama umat Muslim kita tidak bisa tinggal diam, itu jelas. Israel serang dengan serangan ke fasilitas nuklir atau markas militer Iran. Jadi Israel serang udara ya. Emang terkenal Israel serangan udara ya ke fasilitas nuklir Iran. Terus adanya informasi intelijen bahwa Iran semakin dekat dengan pengembangan nuklir. Ya, kita tahulah Israel ini mempunyai intelijen terbaik di dunia. Mossad, one of the best setelah CIA ya. Oke, lanjut. Kronologinya jadi gini. Awalnya itu Israel menyerang dulu pada tanggal 13 Juni tahun 2025. Mereka menyerang Iran dengan bernama operasinya itu Singa Bangkit. Tuh, sudah operasi aja udah gila, Singa Bangkit. Yang pasti dilakukan oleh IDF dan Mossad. IDF itu salah satu militer terbaik di dunia. Itu saya akuin. Dalam Al-Quran tertulis kok. Kaum Yahudi ini dilebihkan dalam pengetahuan, kecantikan, dan pendidikannya. Dilebihkan itu. Nggak tahu saya, itu Al-Quran. Kalau Al-Quran udah ngomong saya nggak bisa apa-apa. Terus yang dilakukan oleh IDF dan Mossad itu menargetkan menargetkan fasilitas nuklir di Natanz. Dan ini sudah terjadi sejak 2004 juga loh, 1 April 2004 1 April itu menewaskan 2 jenderal kalau nggak salah. Itu menewaskan 2 jenderal. Jadi emang Iran ini sudah diam sejak lama ya, sebenarnya udah diam aja. Karena ya mereka tahu belakang US, tapi sekarang mereka nggak bisa diam. Makanya mereka nulis di Twitter, everyone will feel it. Ya gitu lah. Terus Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik ke wilayah Israel. Ya ini yang kemarin, yang baru-baru kemarin itu. Ada videonya di mana salah satu balistik Iran itu bisa masuk ke dalam ke rumah-rumah orang, maksudnya ke kota-kota Israel, ke Tel Aviv. Saya kaget, kenapa? Di sini yang tadi saya kata Iron Dome itu sangat bagus, sangat salah satu senjata pertahanan yang excellence lah menurut saya. Kalah dengan rudal balistik Iran. Itu saya kaget. Di mana rudal balistik Iran ini ada campur tangan oleh Rusia dan China. Di mana tidak ya? Emang Iran ini salah satu negara yang didukung oleh BRICS ya, didukung oleh BRICS, kecuali India itu didukung oleh BRICS, di mana salah satu yang anggota BRICS itu ada Rusia dan China. Rusia dan China ini loh kontender terbesar oleh US, kontender terbesar US, musuh terbesar US. Jadi karena saya kaget rudal balistik itu bisa masuk ke dalam kota-kota Tel Aviv. Menurut saya mungkin Iron Dome Israel itu tidak lagi senjata pertahanan yang terbaik. Karena bisa tembus itu ya. Jadi Iron Dome itu mungkin sudah ada counternya gitu, sudah ada lawannya lah. Dunia internasional mulai panik dan menyerukan gencatan senjata. PBB kemarin sudah ngomong menyerukan gencatan senjata. Emang
approach-nya gitu ya. Kalau apa namanya, kalau Israel, kalau dunia udah mulai ini baru mereka menyuruhkan gencatan senjata. Malahan USA itu mendukung besar loh Israel menyerang fasilitas-fasilitas nuklir di Iran dengan mengucapkan apa kata tuh, mereka melakukan mereka melakukan self defense. Itu yang dikatakan self defense itu, saya bingung itu. Emang negaranya, emang Israel ini sebenarnya bukan negara ya, it's not real. Terus, nah kita di segmen terakhir nih, prediksi dunianya. Jadi chaosnya makin besar gitu. Tak kok apa? eh, Mungkin sudah tidak ada negara lagi di dunia ini. Jadi kalau menurut saya mereka ini sekarang main-main aman dengan apa yang tadi tuh, eh mau damai secara internasional, PBB, gencatan senjata. Tapi kalau mungkin perang dunia tiga tidak terjadi, prediksi saya itu adalah mungkin konfliknya makin meluas. Mungkin ini bisa jadi proxy war doang. Ntar Iran ini mungkin yang melanjutkan, mungkin Hizbullah, atau enggak yang dari Suriah, Yaman, itu banyak milisia banyak. Atau tidak yang di Rusia itu eh apa namanya, Chechen ya, ada di Rusia tuh ada negara di dalamnya, yaitu Republik Chechen. Jadi Republik Chechen ini adalah apa ya, muslim ya, full muslim, di mana mereka itu mendukung besar Hamas Palestine ya gitulah, karena sama-sama milisya ya. Mungkin Taliban juga ikut ya. Taliban mungkin bisa jadi ya, karena kita tahu Taliban bisa mengalahkan US itu luar biasa itu. Taliban bisa mengalahkan US, di mana US persenjataannya kayak gitu lah ya, the best of the best. Sudah menjatuhkan US udah lama banget itu, US menguasai Afghanistan. Terus Taliban dengan bantuan dari Cina juga ya, bantuan dari Korut, dukungan dari Korut dan Cina, Rusia itu emang strategik ya. Terus krisis energi global ya. Krisis energi global ini bisa terjadi karena kalau sampai Israel ini jatuh misalnya di tangan Palestina lagi ya, itu apa namanya, US juga ketar-ketir karena mungkin ini kerjasama dengan Rusia, dengan China itu bisa turun, bisa apa ya, bisa jadi tidak negara adidaya lagi. Jadinya Iran menjalankan kerjasama dengan Rusia dan China ya, mereka bisa jadi negara adidaya jelas. Terus krisis kemanusiaan ini ya kita sudah tahu lah ya, dimana anak kecil mati, bayi meninggal, beribu-ribu orang mati, dimana apalagi Israel warganya mengungsi, di mana saat warganya mengungsi ada yang kampungnya itu di Perancis ya, mereka membawa bendera Israel, tapi yang nyambut mereka itu orang yang dukung Palestina. Jadi free Palestine, mereka itu heboh sampai pokoknya bercerut-cerut lah ya, berkata kasar terhadap orang-orang Palestina lah ya, yang dukung Palestina. Diplomasi internasional ini tadi saya bilang, diplomasi internasional ini yang bisa tidak menyebabkan perang dunia ketiga, karena ya dengan diplomasi kita bisa menjalin kerjasama. Contohnya Trump dengan Kim Jong Un itu saya bingung, ya tahu lah ya, North Korea
eh, biggest enemy-nya USA gitu ya. Sejak perang Korea dulu tahun 1950. Jadi diplomasi approach diplomasi itu salah satu yang penting, karena dengan diplomasi approach kita bisa apa ya, bisa nego-nego lah ya, bisa nego-nego lah bilangnya, bisa kayak em, kalau menjalin kerjasama. Mungkin besok Iran dan USA bisa aja menjalin kerjasama. Mungkin Saudi Arabia juga memutuskan kerjasamanya dengan USA, karena bisa, kalau USA misalnya Israel ini bisa apa ya, turun lah ya, bisa Netanyahu ini bisa tidak menjadi apa namanya, PM-nya lagi. Nah jadi bisa jadi Saudi Arabia ini menjalin hubungan dengan kalau tidak Iran, kalau tidak Rusia, kalau tidak China. Baik, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.